1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar Energi Sukses Bisnis Pro 3 pada malam hari ini. Saya coba sapa lagi ya, Coach Margetti Herwin. Coach Getty. Selamat malam. Selamat malam, apa kabarnya Coach? Kabar baik Bu Agrani. Kabar baik ya, semangat sekali nih Coach ini pada malam hari ini. Ya, karena memang sepertinya di Jakarta sebagian hujan, sebagian terang nih Bu Agrani. Ya, sudah mulai hujan begitu ya, sudah mulai terasa agak sedikit sejuk ya dari biasanya. Baik Coach, malam hari ini kita juga nanti akan bersama dengan narasumber ya. Narasumber kita nanti ada Ibu Reski Rohmayani. Ya, Ibu Reski ini dari perusahaan sistem support untuk bisnis ini Bu Agrani. Baik, di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Country Manager Office Central Indonesia di Jakarta. Ya. Boleh kita sapa ini ya, sepertinya sudah ada belum ini di Zoom ya. Bu Reski. Bu Reski, silakan Bu Reski. Bu Reski, selamat malam. Apa kabar Bu Reski? Audionya. Oke, audionya belum gabung nih Bu Reski. Bisa dengar suara kami Bu Reski? Halo? Bu Reski. Ya, nanti kita coba sapa-sapa lagi ya. Bahas dulu nih, support system penting untuk bisnis tumbuh lebih besar. Jadi gini. Gimana Coach? Dalam kita menjalankan bisnis, kita menjadi bisnis yang kecil, menengah, sampai bisnis besar, kita itu sebenarnya butuh sebuah sistem support yang terintegrasi nih Bu Agrani. Karena kalau kita melihat bisnis itu ideal, satu, bisnis itu harus terarah, bisnis itu harus terkontrol, bisnis itu harus terstruktur, tersistem, terukur, dan konsisten bisnis itu berjalan. Tetapi yang namanya terstruktur dan tersistem, kita perlu supporting dari sistem, supporting dari tools digital, seperti misalnya bagaimana kita menggunakan support system untuk keuangan, bagaimana kita mempunyai support system untuk HR kontrolnya gitu ya, bagaimana kita bisa juga didukung oleh support ERP atau sistem digital yang membantu perusahaan tersebut bisa mengontrol bisnisnya dengan terstruktur dan tersistem. Terstruktur dan tersistem. Kalau terstruktur ada polanya, kalau tersistem harus ada medianya. Karena kalau cuma terstruktur, artinya siapapun yang melakukan pola kerja yang terstruktur tadi tidak bisa terekam, tidak bisa ditransfer, tidak bisa dipahami mungkin oleh tim kerjanya. Oke. Makanya sebuah bisnis selain terstruktur, bisnis tersebut harus tersistem. Karena kita kadang-kadang melihat banyak bisnis yang hanya bisa dikerjakan oleh orang tertentu. Jika orang itu nggak ada, bisnisnya nggak jalan. Ketergantungan terhadap people sangat tinggi. Nah, dengan adanya sistem support ini, semua orang bisa mengetahui kondisi bisnis update. Itu kalau misalnya tergantung dengan satu orang itu tidak terstruktur atau tidak tersistem ini? Atau tidak maksimal? Tapi tersistemnya mungkin belum dipahami oleh semua orang yang terlibat. Jadi cuma dia doang yang tahu. Akibatnya bisnis itu tergantung sama orang tersebut, terikat dengan bisnisnya, mungkin dia nggak bisa cuti, mungkin dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan lain, dan ini yang sangat penting untuk bisnis itu bisa didukung oleh support system yang mumpuni. Oke, baik, kita coba kita panggil lagi Bu Reski nih ya. Bu Reski, halo Bu Reski. Silakan Bu Reski, apakah sudah dengar dan bisa ya. Suaranya? Bagaimana Bu Reski, bisa dengar suara kami Bu? Nggak keluar suaranya ya. Boleh pindah ke sini. Oke. Baik, sepertinya suara Bu Reski ini belum muncul juga ini. Kita akan coba lagi nih panggil Bu Reski nih. Oke, baik. Sebelum ke Bu Reski nih Coach, Office Central dalam membantu support sistem bisnis ini apa sebetulnya, Coach? Jadi dalam kita memiliki sebuah perusahaan yang mensupport, berarti
perusahaan membuat aplikasi, membuat yang namanya sistem integrasi, sehingga para pebisnis yang membeli aplikasi atau membeli sistem support itu bisa tergantung kebutuhannya. Ada sebuah perusahaan yang butuh sistem kasir, akan terbantu dengan support system yang dirancang khusus untuk kasir dari mungkin restorannya, kafenya. Nah, kadang-kadang sistem support kasir ini juga bisa diintegrasikan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan, laporan kondisi mungkin purchasing dari bahan bakunya, sehingga itu menjadi support system UKM yang mulai tumbuh. Karena pada saat transaksinya mungkin masih puluhan per hari, mungkin masih bisa ditangani dengan sistem yang manual. Tapi begitu sudah ribuan, bahkan ratusan ribu sehari terjadi transaksi, berarti itu harus terintegrasi. Bagaimana pengadaan bahan bakunya, bagaimana mereka mengontrol dari pembeliannya, itu semuanya harus disupport oleh sistem yang sangat terintegrasi, Bu Agrani. Dan kalau ini tidak dilakukan, maka bisnis itu akan stagnan dan tidak bisa tumbuh lebih besar lagi. Kalau misalnya sistem ini ada yang tidak seimbang, bagaimana Coach? Apa jadinya Coach? Tidak bisa dianalisa tentang updatingnya. Misalnya tertera di dalam sistem stok masih ada berapa ratus kilo, tapi ternyata dicari barangnya nggak ada. Karena penyimpanan di dalam gudang atau di dalam stok bahan baku ini itu juga harus tertera di dalam sistem yang dibangun untuk mensupport bisnis. Banyak bisnis yang saya dampingi, pada saat dia kecil ini nggak ada masalah. Tapi pada saat dia menjadi besar, kalau dia tidak menggunakan support system, dia tetap dalam manual pencatatannya, manual kontrolnya, tentu akan membutuhkan banyak orang untuk mencatat hal-hal yang sifatnya perlu diketahui oleh detail oleh bisnis yang sedang dijalankan ini. Oke. Idealnya itu bagaimana sih? Ketika dia kecil, oke lah pembukuannya Ya. boleh manual. Ya. Nah, begitu dia mulai transaksinya banyak, apalagi sekarang menggunakan yang namanya sistem digital marketing yang bisa itu mungkin ribuan, Bu Agrani. Dia menggunakan marketplace, terjadi pesanan, ada orang tanya, kalau ini tidak diatur dengan support system yang memang itu akan susah untuk kontrolnya, akan susah untuk mencatatnya. Pesan bersamaan, dia bisa salah dalam mencatat, dia bisa salah. Ini sangat sering terjadi. Kalau misalnya beli di online ya, tanya ternyata stoknya habis, udah stoknya habis, tahu-tahu udah uangnya masuk. Itu betul. Untuk keluar lagi itu bukan hal yang gampang untuk kita tarik kembali uangnya. Tetapi semua marketplace yang ada saat ini, sistem kontrol, sistem support mereka sudah kuat. Ini masalahnya kepada kita nih, para merchant nih, kepada kita yang mengatur di sistem internal kita. Karena pada saat kita tidak stop penjualan karena kondisinya masih ada stok, ternyata stoknya nggak ada, itu biasanya kena penalti tuh sama perusahaan marketplace-nya tuh, Bu Agrani. Oke, itu biasanya dikarenakan apa nih? Kalau misalnya mereka sistemnya itu, apakah merekanya yang belum siap atau bagaimana nih Coach? Jadi memang banyak yang masih menggunakan manual pencatatannya, sehingga mereka tidak mempersiapkan karena banyak yang merasa bahwa melengkapi support system itu mahal harganya. Tapi sekarang banyak pilihannya sebenarnya, tergantung kebutuhan kita. Makanya Bu Reski ini yang kita undang punya sistem support untuk pebisnis sesuai kebutuhannya. Makanya ini Bu Reskinya belum tersambung, kayaknya suaranya, audionya belum tersetting dengan benar sepertinya. Kita tunggu aja. Oke, kita coba ini ya, sapa lagi ya. Halo Bu Reski. Bu Reski udah bisa. Itu suaranya udah muncul. Baik, Bu Reski, bagaimana kabarnya malam hari ini Bu Reski? Baik sekali Ibu Bentar, Agrani. Terima baik. kasih. Oke, saya malam hari ini Bu Reski. Malam Bu Reski. Apa kabar Coach? Baik Bu. Wah, selama ini bagaimana nih? Kalau konsultasi atau Ya, jadi bagaimana? Bu Reski memang lebih spesialis kepada support system. Saya lebih fokus kepada bagaimana saya dampingi pengusaha, pebisnis untuk mereka bisa dengan terstruktur dan tersistem tadi Bu Agrani. Baik. Makanya Bu Reski kayaknya bisa cerita nih, support system apa aja nih. Itu bagaimana nih Bu Reski? Mungkin boleh cerita nih.
Iya, ya, oke, baik. Terkait salah satu ya ERP gitu ya. Ya. ERP ini memang menjadi salah satu support system gitu kaitannya dengan pengembangan bisnis, Bu Agrani. Mm-mm. Jadi sebagaimana ERP sendiri yang merupakan enterprise resource planning gitu ya. Jadi bagaimana dengan ERP semua data terkumpul gitu sehingga para decision maker ini mudah membuat keputusan seperti yang dikatakan oleh Coach Getty gitu ya untuk kalau transaksi dilakukan sekali dua kali oke, tapi bagaimana halnya dengan ratusan kali gitu ya? Bagaimana seorang pemilik bisnis tahu transaksi loss-nya kalau dia tidak tercatat dalam suatu sistem yang terpola tadi ya, Coach ya, Ya. seperti itu ya. Nah, itu baru laporan keuangan. Nah, support system dalam sebuah bisnis ini kan tidak hanya keuangan saja ya, tidak hanya sifatnya finansial aja, tapi juga yang namanya SDM gitu ya, yang melibatkan human gitu. Bagaimana kita mengatur manusia-manusia yang menjadi bagian daripada pengembangan perusahaan kita. Mm-mm. Contohnya absensinya, lalu pengajuan cuti, gajinya gitu ya, data anggota keluarganya. Nah, semua itu memang terangkum dalam data dalam ERP ini. Kurang lebihnya seperti itu. Satu lagi juga pada saat kita membuat bisnis gitu ya, pasti ada sesuatu yang dijual gitu. Bagaimana kita menyimpan stok kita dalam sebuah sistem gitu, yang pastinya ini selain tersistem dan terstruktur tadi ya Coach ya, Ya. gitu ya, jadi menjadi satu sinergi yang berkesinambungan gitu. Mhm. Sampai di sini terbayang ya Bu Agrani ya. Ya, semacam Iya. server jadi ya, bukan cuma Ya. server menyimpan data saja, tapi Oke. bagaimana Ya, sistemnya masuk begitu ya. Ya. ya, ya. Jadi memang data-data ini gitu ya, data yang diinput oleh tim kita, data yang diinput oleh karyawan kita, oleh staf kita itu tersimpan dalam sistem. Nah, sistem ini kemudian tersimpan dalam sistem yang lalu disimpan lagi dalam storage yang kita sebut dengan server itu. Mhm. Hmm. Nah, dulu gitu ya, sebelum era cloud teknologi, Mhm. mungkin kita Bu Agrani dan Coach Getty juga pasti mengalami server yang besar-besar gitu ya, yang ada dalam ruangan tersendiri dan tersimpan dalam lokasi yang tertentu gitu. Nah, itu dari sisi space juga sangat memakan space dan karena membutuhkan space yang besar gitu ya, harus tersedia ruangan tersendiri gitu. Nah, karena dengan hadirnya cloud teknologi gitu, yang seperti itu kita bisa lupakan, kita bisa lupakan sebentar gitu ya. Maksudnya sebentar dalam hal ini masih banyak sih apa namanya pemilik bisnis yang menjadikan ini sebagai choice penyimpanan datanya gitu ya, untuk server yang besar-besar tadi gitu. Kami menyebutnya sebagai premis gitu ya. Nah, lalu karena ada teknologi internet, kita simpan data ini dalam cloud. Nah, pada saat kita bicara internet yang harus terhubung dengan WiFi gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengakses kapan saja, di mana saja. Seperti itu, Bu Agrani. Iya. Nah, yes. Jadi seorang pemilik bisnis gitu ya, pemimpin perusahaan itu tidak harus datang di kantornya kemudian meminta laporan kepada stafnya, karena akses anywhere anytime ini sudah dapat tersedia dengan storage atau server yang cloud tadi gitu Bu. Mhm. Jadi Nah, bisa itu dibuka baru tadi ya, bisa dibuka di mana saja yes, itu masih dari sisi servernya ya Bu ya. servernya. Lalu Mhm. yes, lalu bagaimana dengan sistemnya nih, dengan softwarenya gitu ya, dengan softwarenya. Nah, software di sini kaitannya dengan ERP itu tadi gitu. Jadi ERP ini adalah software gitu ya. Kalau untuk Office Central adalah ERP berbasis cloud atau yang memiliki storage cloud. Nah, ERP-nya adalah ERP tentang manajemen. Pada saat kita bicara tentang manajemen perusahaan, pasti kaitannya dengan SDM gitu. Kaitannya dengan stok dan inventory, kaitannya dengan bagaimana kita menyimpan data pelanggan, bagaimana kita menyimpan transaksi invoice kita, bagaimana kita membuat laporan keuangan, lalu kita tahu profit and loss-nya seperti itu. Oke. Ya. Lalu
ketika ini sudah kapan ini dibutuhkan oleh seorang Pebisnis. pebisnis ya? Kapan ini Ya. dibutuhkan ini Bu Reski? Ya, oke. Bicara tentang kebutuhan ERP atau sistem ini ya, atau software ini, software manajemen ini gitu ya. Sebetulnya pada saat kita memulai bisnis gitu ya, kita sudah bisa mengimplementasikan ini gitu. Yang perlu di sini adalah kesiapan dari pemilik bisnis itu sendiri gitu. Umumnya oke, kita bicara tentang UKM ya. UKM selalunya ya coach ya. Ya. Ya kita pada saat kita berbisnis pasti tujuannya adalah profit begitu ya. Tapi later on gitu ya, pada saat bisnis itu mulai grow, apakah ya profit aja? Pasti ada support sistem lain yang dibutuhkan gitu ya. Salah satunya adalah SDM tadi gitu. Salah satunya adalah bagaimana menyimpan data pelanggan gitu. Bagaimana membuat transaksi keuangan itu yang bisa diakses laporannya anywhere, anytime. Itu that is important. Gitu. Importantnya ini atau urgensinya ini, gitu ya, memang sangat diperlukan pada saat pemilik bisnis itu ingin mengakses datanya kapan saja, di mana saja. Contoh, seorang pemilik bisnis, gitu ya, tidak selalu datang di kantor karena mobilitasnya tinggi. Contohnya Coach Getty aja. Coach Getty, waduh, kalau sudah Malam aja kalau masih di sini Bu. yes, itu salah satunya ya. Tapi bagaimana Coach Getty bisa mengkolaborasikan timnya gitu ya, bisa kontrol aktivitas staff Coach Getty gitu ya, atau juga invoice misalnya Coach ya Punten, kalau misalnya ya terjadi invoicing gitu ya, yang namanya kita bisnis pasti kita punya pelanggan, lalu bagaimana laporan keuangannya, bagaimana profitnya daily kita yang perlu tahu. Nah, di situ terlihat sekali fungsi dan manfaatnya gitu, bagaimana cloud system ini bisa menunjang proses bisnis seorang pemilik bisnis. Berarti ini Coach Getty ini udah bisa lihat nih kalau ada rekanannya nelpon nih, Of course. ya Yes, butuh apa gitu bisa Ya. dipantau ya Coach. Jadi kalau saya membutuhkan sistem ini adalah satu, ya, kesiapan dari seminar, workshop, atau perjalanan bisnis saya, atau bagaimana tugas-tugas dari klien-klien saya itu terpantau untuk saya lihat setiap waktu. Karena saya mungkin satu hari bisa 10-15 jam melakukan aktivitas. Tapi di sela-sela aktivitas itu nggak mungkin kan saya pulang ke kantor untuk saya lihat. Tapi dari HP saya bisa lihat klien saya udah ngumpulin tugas atau belum. Bagaimana pencapaian targetnya. Dan semua itu sekarang dengan HP canggih pun, ya, HP apapun, nggak harus canggih merek yang termahal, enggak. Kita sudah bisa menggunakan sistem yang lebih simpel dibanding kita bandingkan 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kita butuh komputer yang sangat kencang, sangat cepat. Tapi sekarang dengan hanya HP kita bisa cek semuanya. Bisa Iya, terlihat ya. Dan sistem ERP ini sangat canggih. Kita bisa beli part by partnya aja yang kita butuhkan. Tidak harus lengkap. Tidak harus lengkap. Dia butuh apa, disetting, diinstall hanya yang sesuai kebutuhannya. Jadi tadi UKM butuh nggak Coach? Butuh, tapi dia mungkin butuhnya sebagai pengelolaan database customer dan prospeknya aja. Itu tadi ya, misalnya kasirnya, lalu depannya aja dulu gitu ya. Betul. Mungkin dia belum butuh yang namanya inventory karena belum banyak. Tapi nantinya bisa ditambah bertahap. Ini yang menarik. Sehingga kata-kata efisien dan efektif itu terjadi walaupun bisnisnya itu masih kecil. Ini yang menjadi PR saya sebagai coach dan juga Bu Reski sebagai profesional atau korporasi yang membantu sistem support bagi perusahaan untuk mensosialisasikan ini. Karena bagi banyak orang yang namanya digital itu susah. Bagi sebagian orang yang memang tidak terlalu paham dengan dunia platform digital, aplikasi atau website, mereka merasa itu ribet. Ini masalahnya cuma belum biasa. Itu Makanya alasan mengapa support system bisnis ini
bisa membuat bisnis lebih besar. Lebih besar dan juga lebih mudah dikontrol. Harusnya bisnis lebih besar bukan lebih sulit memantaunya. Harusnya dengan bisnis jadi lebih besar kita lebih mudah memantaunya karena sebenarnya semuanya sudah teratur by sistem yang terstruktur tadi gitu Bu Agrani. Karena kan namanya pembeli itu tidak mau tahu menahu masalah Iya, Anda apa, benar, kan ya. benar. Yang saya butuhkan adalah Barang saya cepat sampai, barang saya tepat sesuai pesanan saya. pesanan saya. Kadang-kadang Saya nih, mau jawaban benar. yang secepatnya. Iya, di ada chat apa kok nggak jawab-jawab Ya, gitu. betul coach. Oke. Nah, kalau selama ini Bu Reski bagaimana? Ada keluhan-keluhan tidak sih kepada apa yang dibutuhkan sebetulnya yang lebih besar dari para Pebisnis pebisnis ini. ini? Ya, kalau keluhan-keluhan sih, eh, ya kaitannya dengan SDM. Maksudnya SDM di sini adalah seperti yang dikatakan sama Coach Katie tadi, kesiapan SDM, Bu Agrani. Jadi untuk beradaptasi dengan teknologi baru memang tidak semudah itu gitu ya. Tapi juga tidak sesulit itu gitu. Hanya perlu disiplin gitu ya, disiplin mengimplementasikan ini gitu. Karena ini kalau sifatnya dilakukan secara daily dan konsisten gitu, tidak ada hal yang sulit gitu. Apalagi ini hanya mengoperasikan gitu. Ini tidak membuat sistemnya, hanya make gitu. Make bagaimana menginput data gitu ya. Lalu bagaimana memproses, yang melakukan proses adalah sistemnya gitu ya. Jadi hanya menginput dan mendapatkan outputnya itu Ya, saja. SDM itu kan memasukkan saja begitu ya. Yes, Ngetik menginput. doang lah kalau kata Yes, kita ngetik begitu ya. doang gitu. Datanya sudah ada gitu, kwitansinya sudah ada, data karyawannya udah ada. Tinggal masukin aja gitu ya. Contoh untuk absensi itu pengguna gitu ya, hanya tinggal klik saja gitu ya, tombol check in check out gitu. That's it gitu. Hanya perlu kedisiplinan saja. Karena yang biasanya check log, nah sekarang gunakan sistem yang digital gitu ya. Digital. Sekarang gunakan handphone gitu. Nah, sekarang terdeteksi via GPS dari handphonenya tadi gitu. Jadi itu saja. Jadi memang perlu komitmen Oke. gitu untuk mendisiplinkan diri. Nah, apa saja support system dalam bisnis ini yang penting untuk dimiliki, Bu Reski? Ya, support system, kita bicara tentang support system dalam bisnis gitu ya. SDM itu juga merupakan support system. Jadi bagaimana kita bisa manage, kita bisa mengatur SDM kita sedemikian rupa. Nah, di sini adalah peran sistem sangat important, sangat penting gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol payroll-nya SDM. Penggajian ya Bu. Yes, bagaimana kita bisa ngontrol gajian, bagaimana kita bisa membuat decision yang cepat pada saat Departemen HRD membutuhkan karyawan. Kalau kita tidak punya data yang akurat, kita tidak akan tahu berapa sih sebetulnya kemampuan finansial kita untuk meng-hire karyawan baru. Iya Untuk juga ya. memberi salary, yes. Untuk Karena kan memberi kalau salary cuma yang mengira-ngira baru. saja kayaknya Ya, saya penghasilan ya. saya 300 juta sebulan kan nggak bisa ya. Yes, betul. Bu Seperti Reski, itu, Bu ada nggak Agrani. Ya. minimal karyawan berapa bagi sebuah perusahaan sehingga dia jadi efisien dan efektif, misalnya memiliki sistem absen? Nah, Gitu ya. kebanyakan karyawan gitu ya, coach ya. Atau Iya. karyawannya baru 5 pakai sistem absen kan jadi boros juga gitu Iya, ya. iya, betul Iya. juga. Nah, Sebetulnya begini, Coach Ya. dan Bu Agrani. Pada saat kita memulai perusahaan pun, startup lah ya, katakanlah, justru di situ lebih mudah gitu mengimplementasikan sistem ini karena apa, datanya masih sedikit. Hmm. Pada saat data sedikit, tapi SDM kita sudah dibiasakan untuk implementasi sistem, itu akan lebih mudah daripada datanya sudah banyak, sudah bejibun gitu ya. Lalu kerepotan untuk mengimport ke dalam sistem gitu. Iya. Nah, terbayang lebih mudah yang baru memulai. Tapi menjawab pertanyaan dari Coach Giati, berapa jumlah karyawan untuk Minimal absensi? Yes, minimal itu tidak ada minimal. Jadi memang decision ada di pemilik bisnis. Oke. Satu pun Satu kalau aja. kalau pemilik bisnis ingin implementasi sistem, doesn't matter.
gitu. iya. Doesn't matter. Tapi apakah dengan satu SDM ini sudah diperlukan sistem HR-nya tadi, Hmm. gitu. Tapi Mana menarik nih Bu, lebih kayak misalnya coffee shop yang menjaring ya, banyak gitu ya, ya, cuma 2 atau 3 di dalam satu outlet, tapi dia ya, punya ribuan cabang. Ya. yes, Jadi servernya cuma input data di masing-masing outletnya, tercatat di pusatnya, kira-kira gitu ya Bu. ya, itu Bukan absensi ini tapi Bukan ya. absensi ya, Ya, semuanya. semuanya ya. Iya, Oke. ya, semuanya. Jadi contohnya kayak coffee shop tadi, Ya. even dalam satu orang, doesn't matter. Outlet 1 ada di RRI, outlet 2 ada di Kominfo misalnya, gitu ya. Outlet 3 ada di Ciputat. Lalu head Bintaro. Nah, bagaimana si Bintaro ini bisa manage gitu ya 4 outlet tadi, sementara dia nggak tahu apakah si penjaga kafe ini standby di situ, belum tahu gitu kan, karena fisiknya dia tidak ada di situ. Nah, dengan sistem akan bisa terrecord, oh iya ternyata staff saya sudah standby di tempat masing-masing karena ada GPS dalam sistem. Jadi Oh, jadi dia juga yes, bisa memantau of berapa course. waktu maksimal yang di apa namanya tuh pekerjanya untuk menyelesaikan Persiapan, menyelesaikan tugasnya. menjalankan, Ya, iya. Betul. ya, Oh, salah satunya itu, keren juga gitu ya. ya. Jadi Ya, kan itu. terukur begitu ya. Ya, betul ya. Reportnya juga detail gitu ya, every time, setiap saat gitu. Headquarter juga bisa berkolaborasi gitu ya dengan outlet-outletnya dari laporan-laporan yang diinput oleh masing-masing tim, masing-masing penjaga outlet yang memegang sistem itu tadi, Mhm. gitu. Oke. Maksudnya memegang sistem ini tadi pasti mereka ada punya handphone dong, gitu. Ya. Nah, ini bisa dilakukan absensi tadi bisa dilakukan via handphone. Laporan apa saja yang dikerjakan hari ini bisa dilakukan via handphone. Lalu apa saja transaksi-transaksi yang dilakukan pada hari itu bisa langsung tercatat dan langsung automation headquarter bisa melihat, Kalau gitu. misalnya nih kalau Coach Getty lagi jalan-jalan ke luar negeri Ya, gitu ya. Terus punya cafe shop, ada 5 cafe Yes, shop bisa ya, mantau ya. yes, ya. Nggak of perlu course. nelfon-nelfon Makanya lagi. Iya, bisnis iya, tetap jalan, owner jalan-jalan Bu. Oh, iya, aduh, gitu. keren ya. Ya, betul ya. Ya, seperti itu memang konsepnya. Jadi selama itu ada internet dan selama itu sistemnya, basisnya atau storage-nya ada di cloud, Heeh. itu bisa dipantau anywhere, anytime. Oke. Lalu Ya, bagaimana agar semuanya ini berjalan dengan maksimal? Apa yang perlu dipersiapkan oleh pebisnis? ya, yang pastinya disiplin itu tadi ya. Eh, maksud saya disiplin begini, maksud saya disiplin di sini adalah tetap yang melakukan input data adalah human, Bu Agrani, gitu ya. Tetap human yang melakukan input data di awal, gitu ya. Mereka memiliki akses, mereka input data untuk dirinya sendiri, data transaksi. Nah, itulah yang nanti akan dikontrol oleh pemilik bisnis, gitu. Iya. Termasuk data keuangan tadi, berapa sih transaksi hari ini? Oh, selama itu diinput harian, selama itu diinput setiap saat itu juga pemilik bisnis transaksi di menit ini. Jadi terbayang kalau tidak diinput ya tidak ada data, Tapi itu gitu. kan saling berkesinambungan kan satu sama lain, Bu. Yes, integrasi, gitu. Terintegrasi Contoh, ya. Ketika yes, masuk order maka ya, akan dengan sendirinya masuk ke Tercatat. kasir juga kan? Iya. Ya, yes, of course, tercatat ya, juga kan. Ya. Langsung of dia course. mengurangi stok kalau ada Stok, betul, pesanan. betul. Ya, Langsung begitu. ya. Jadi tidak Iya. perlu input satu saja yang Iya, satu aja di input di kasir, semua sistemnya sudah berubah. berjalan. Iya, Oke, jadi tidak perlu lagi input sini, input situ begitu ya. iya. Ya, Oke. satu kali memang kalau untuk kaitannya dengan transaksi penjualan, Mm-mm. gitu. Kalau transaksi dengan HR ya pastinya satu kali input aja untuk data HR, Mm-mm. gitu. Jadi memang ini adalah kita bisa bicara tentang apa namanya urgensi, gitu. Kalau karyawan satu
gitu. Apa sudah perlu mengimplementasikan sistem Sistem. untuk HR Ya kalau tadi gitu. jawabannya Bu Reski betul, itu berarti sangat perlu mau Ya. satu awal. saja betul di awal. Karena Ya, semakin besar ya. kan tidak mungkin menginput lagi yang lama-lama gitu kan. Yes, yes, of course. Jadi memang sejak dini, mulainya harus sejak dini gitu ya. Sarannya adalah seperti itu. Gitu. Begitu. Karena Oke. datanya masih sedikit nih, gitu. Bu Rizky, bagaimana kalau karyawannya masih satu nih? Apa saya perlu terapkan ERP ini? Of course, perlu. Pada gitu ya, itu nggak cuma HRD aja nih yang perlu. Ini kita bisnis pasti ingin profit. Nah, kalau kita bicara profit, pasti yang input adalah keuangan. Kegiatan yang kaitannya atau transaksi yang kaitannya dengan keuangan. Nah, keuangan ini yang perlu digunakan sistemnya atau sistem keuangan yang perlu digunakan dulu. HR-nya nanti it doesn't matter Mhm. gitu. Oke. Nah, pada saat nanti keuangannya sudah settle gitu ya, sudah stabil, lalu bisnisnya grow, karyawan mulai bertambah banyak 1, 2, 3 hingga 100, more than 100, oke. Nah, barulah di situ diterapkan ERP. Nggak menunggu 100 pun kalau business owner sudah kepengen 20 saya tetapkan ERP atau sistem untuk HR saya, it's okay, doesn't matter. Oke. Justru lebih mudah kontrol, dimulai sejak awal. Sebelum datanya bertambah banyak dan banyak Oke, gitu. baiklah. Nah, Coach ini Ya. apa masukan untuk para pebisnis ini, baik yang mereka baru maupun juga sudah akan mulai membesar? Jadi di awal saya mendampingi pebisnis, biasanya mereka mindsetnya pedagang, bukan pebisnis. Mereka bilang saya melakukan bisnis, Coach, tapi Beda ya? mindset dia pedagang. Beda ya, Coach? Pedagang itu hanya jual barang, tidak terlalu detail terhadap sistem support atau kepada yang namanya kualitas. Yang penting di barang dia bisa dia jual, dia dapat untung, udah. Itu konsepnya pedagang. Tapi begitu Anda mau membangun bisnis Anda, mindset harus dibangun dulu. Bagaimana mindset seorang entrepreneur? Bagaimana mindset seorang pebisnis yang mau setiap waktu dia tumbuh? Dia bisa mengelola dengan hal yang sesimpel mungkin, dia bisa menjual harga yang sangat bagus buat bisnisnya. Karena kalau kita jadi pebisnis terus untung kita kecil, selamanya kita berdarah-darah. Terus bagaimana kita mau berpikir bahwa kita mau dapat sejahtera kalau kita selalu untungnya kecil dan selalu menjual dengan harga murah? Akhirnya kita sebenarnya lagi sangat berdarah-darah di bisnis. Oke. Makanya para pebisnis mulai dari sekarang, pada saat Anda mau memulai bisnis, bangun dulu sebuah mindset, value, identitas yang kuat untuk bisnis Anda, sehingga Anda bisa menjalankan bisnis dengan terstruktur dan tersistem tadi. Jangan tanggung-tanggung ya Jangan kalau mau tanggung-tanggung. bisnis. Karena ada yang bilang, Pola pandangnya harus ke depan. iya, Coach, ya. saya keluar dari pekerjaan saya ingin berbisnis, tapi ternyata dia lebih sibuk, Bu, daripada dia bekerja. Akhirnya keluarganya protes. Pak, katanya mau jadi pebisnis mau punya banyak waktu untuk keluarga. Tapi begitu jadi pebisnis, buru-buru ketemu keluarganya. Mending balik kerja aja lagi, Pak, gitu. Jadi di sini dilematisnya. Makanya pengalaman saya mendampingi para pebisnis, khususnya yang baru berbisnis, mereka harus siap dengan mentalitas, value, identitas untuk cepat membangun bisnisnya, sehingga cita-cita dia untuk membuat bisnisnya tumbuh lebih besar itu cepat dia capai. Begitu, Baik, Bu Agrani. Baik, Coach, terima kasih banyak Coach Terima Yeti kasih, Bu Agrani. dari studio. Bu Reski juga terima kasih banyak ya Bu, sukses ya Bu. Baik, selamat malam, selamat beraktivitas kembali Bu Reski. Terima kasih banyak karena kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Coach Getty dan juga Bu Reski ini bagaimana untuk lebih maju lagi, dan pendengar ikuti juga episode Expis yang inspiratif dan juga penuh ide serta buktikan hasilnya jika diimplementasikan bagi usaha Anda. Jadi jangan tanggung-tanggung juga kalau dengar ini, jangan tanggung-tanggung, harus dibuktikan juga. Baik, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.